Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masya Allah, luar biasa di kesempatan kali ini di acara ngaji deui yang bertepat di Galeri South Legend. Saya Andri Abe sebagai host kembali menyapa teman-teman semuanya bareng Istiqomah Media yang selalu setia mensupport acara-acara kita di ngaji deui. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini di minggu kedua, alhamdulillah Al Ustadz Rahman Supriyatna yang selalu setia juga menginspirasi kita semua dengan ilmunya yang sudah ia dapatkan selama di kehidupannya, di pembelajarannya, yang tentunya menjadi fakta dan kenyataan dalam hidup, yang sekarang insya Allah kita akan mendengarkan bagian dari pengajaran beliau yang insya Allah kalaulah kita memanfaatkan, mendengarkan, dan tentunya mengamalkan akan menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Buat teman-teman, Andri Abe sebagai hostnya sekarang ingin sedikit mengupas dan insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Rahman tentang apa. Nah, buat teman-teman, beberapa hari lagi alhamdulillah bulan suci Ramadan sudah semakin dekat. Mudah-mudahan tentunya kita berharap sekali kita dipertemukan kembali dengan namanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, rahmatnya, dan tentunya banyak kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dan perbincangan kali ini di acara ngaji deui adalah tentang saum. Ya, banyak sekali sebelum saum Ramadan dilakukan bergembar-gembor di media sosial ataupun ramai dari mulut ke mulut tentang saum nisfu Sya'ban. Nah, saum itu memang ternyata banyak sekali pro kontranya, perdebatannya. Ya, kita sekarang ingin mengambil sisi perspektif, ya wajar menjadi manusia itu adalah manusia yang berupaya menjadi orang yang benar, mencari kebenaran gitu kan, bukan mencari pembenaran. Insya Allah nanti saya akan bertanya kepada Al Ustadz Rahman Supriyatna tentang tentang saum nisfu Sya'ban. Apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah atau ada yang lainnya? Menurut nanti Ustadz Rahman akan disampaikan seperti itu. Insyaallah saya akan menyapa dulu sebelumnya Ustadz Damang. Alhamdulillah bi khair wa anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin cerah aja Ustadz Rahman, Masya Allah. Ibak heula Ustadz ka dieu. Oh kantenan atuh. Alhamdulillah. Ibak heula Ustadz Rahman. Yang nonton udah ibak? Yuk, yang belum nonton ibak. Oke, Ustadz. Aduh, Masya Allah. Tadi saya udah bertanya nih. Oh iya. Tentang apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Rahman. Jadi pertanyaannya sudah di depan. Nah, karena udah disapa, saya akan serahkan sekarang nih sesuai dan seenak mungkin Ustadz Rahman menyampaikan, yang penting tidak keluar dari syariat. Bangga Ustadz Rahman, mudah-mudahan bisa dijawab ya pertanyaan tadi dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dah, siap enggak Ustaz? Okay. Jazakallah khairan dan Andri atas waktunya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa ada berada di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua langkah kaki kita di rumah masing-masing ini merupakan bukti keimanan kita dan juga terus meningkatkan semangat kita untuk senantiasa thalabul ilmi, karena ini mungkin di antara jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, di samping sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya
bagi siapa para penuntut ilmu ke jalan yang dimudahkan yaitu surga. Artinya apa? Bagi orang-orang yang enggan atau tidak mau menuntut ilmu, tentunya akan disulitkan jalan ke surga. Sebagaimana dalam sabda Rasul barusan. Jadi luar biasa keutamaan dari menuntut ilmu. Namun tadi pertanyaan ini luar biasa. Bahkan beberapa minggu kemarin ini center pertanyaan yang mungkin diajukan mengenai saum di bulan Sa'ban, khususnya sebelum Ramadan, tepatnya yaitu mengenai saum nisfu Sa'ban. Cuman sebelum ke sana perlu kita garis bawahi tujuan orientasi dari ibadah saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan apa? Tidak lain adalah menjadikan seseorang bertakwa itu. Tinggal menghitung hari, mungkin ya, tinggal menghitung hari, kira-kira berapa hari lagi? Kurang lebih 6. Tapi ada yang bisa menjamin tidak bahwa kita semua akan sampai pada bulan yang penuh keberkahan tersebut? Karena sejatinya beberapa orang sudah mendahului kita. Bahkan hitungan hari, hitungan minggu yang mungkin rarawasana pasti sumping gitu, tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Ayo langkung ti payun. Kemarin mungkin ya mungkin Allahu yarham Haji Asep Kurnia gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau, menempatkan di tempat yang mulia gitu. Beliau lebih dahulu kan, seperti itu di antaranya itu. Jadi tujuan inti dari ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah menjadikan seorang bertakwa. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat yang berbicara mengenai saum itu sering diakhiri dengan kalimat taroji, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, atau la'allakum yahtadun? Masih menggunakan kalimat pengandaian, harapan atau cita-cita. La'allakum itu kan agar kalian bertakwa. Kenapa tidak menggunakan kalimat yang pasti, yaitu ulaika humul muttaqun? Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang-orang yang melaksanakan kewajiban saum di bulan Ramadan. Tapi menggunakan kalimat taroji, agar kalian bertakwa. Di sini kita pahami bahwa orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu belum dikategorikan bertakwa. Tapi dengan saum yang dilaksanakan pada bulan tersebut, seseorang akan mendapatkan derajat takwa. Makanya sedikit ketika bulan Ramadan saumnya bisa menahan makan dan minum, tapi tidak bisa saum dari gibah. Oh, gibah. Berarti itu enggak aya gibah syariat tuh, Ustaz. Itu aya. Gibah syar'i itu aya. Arul tuh itu, Ustaz. Seperti itu. Jadi tidak sedikit mungkin kita dapatkan ketika bulan Ramadan mampu menahan makan dan minum, tapi tidak mampu menahan godaan-godaan yang merusak pahala dari saum itu sendiri. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu ibadah yang khusus saum saja. Saumna aya tapi sholat 5 waktuna ditinggalkan. Aya nu sahur nu sunatna dilaksanakan, saumna nu wajib dikantunkeun. Nah itu diantaranya. Cuma sebelum ke sana tadi kan menyambung pertanyaan mengenai nisfu Sa'ban. Sebagaimana kita perhatikan, banyak ya ketika kita olahraga, seringkali kita perhatikan sebelum kita memulai main bola, apa yang kita laksanakan? Warming up. Pemanasan kan? Oh, pemanasan dulu. Harus tetap pemanasannya. Pemanasan bilih kabentak. Oh gitu. Bilih kabentak gitu. Terus ketika kita mau menjalankan kendaraan kita, contoh motor, langsung diangge atau napi dipanasan heula? Abi mah langsung diangge, Ustaz. Matakan ka bengkel sebulan sekali. Oke. Nah itu ada sedekah, efek sampingnya. Sedekah ka bengkel luar biasa. Ini niatnya luar biasa. Mau sedekah. Sedekah ge
di nominat di waktu sasasi sakali di bengkel ieu supados kabagian sadayana. Nya atuh itu Luar benta biasa niatna. niatna luar biasa. Dan warming up jantan, bahkan ketika kemarin mungkin saya mengajar di sebuah sekolah MTS, sebelum UMBK ada simulasi UMBK, artinya latihan Hmm. supaya teruas gitu menghadapi ujian. Jadi aya simulasi naheula, ada nya simulasi naheula di antaranya itu jadi pemanasan. Jadi itu merupakan salah satu di antara aktivitas yang perlu dengan pemanasan. Begitu juga ibadah saum di bulan Ramadan. Sebelum masuk kepada bulan Ramadan ternyata ada bulan Sya'ban. Iya, Ustaz. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Berarti sekarang bulan Sya'ban, Ustaz. Masih bulan Sya'ban. Masih bulan Sya'ban. Oke. Masih bulan Sya'ban. Jadi sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban, setelah Ramadan itu bulan Syawal. Ada apa di bulan Sya'ban? Atau amalan apa, ibadah apa yang Rasulullah sering laksanakan di bulan Sya'ban itu sendiri? Nah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1969. Di sana dijelaskan oleh Aisyah. Apa beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin fi Ramadan. Jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum 1 bulan penuh melainkan hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman gitu min Sya'ban, dan aku tidak pernah Rasulullah melihat memperbanyak saum 1 bulan, hampir 1 bulan melainkan hanya di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi jangan dipahami bahwa Rasulullah itu puasa atau saum 2 bulan secara berturut-turut. Karena saum 1 bulan penuh itu hanya ada di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Di bulan Sya'ban ini memperbanyak saum sunat. Memperbanyak saum sunat. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan gitu. Walam arahu shaiman aktsara quttu gitu. Di antaranya min siyamihi gitu. Dan juga jadi tidaklah aku pernah melihat Rasulullah SAW apa memperbanyak melaksanakan saum gitu. Min siyamihi min Sya'ban, dari saumnya melainkan di bulan Sya'ban. Bahkan kana yasumuhu gitu. Kullahu min Sya'ban kana yasumuhu gitu illa qalilan. Bahkan di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir melaksanakan saum hampir sebulan penuh. Bahkan hanya sedikit hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilaksanakan di bulan Sya'ban. Jadi cocoknya untuk warming up, pemanasan gitu, supaya teka bentak di antaranya itu. Bahkan perjalanan pertarosan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau memperbanyak saum di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan penuh. Nanti kaifiatnya nanti dibahas dan masuk kepada pertanyaan tadi yang memang kebanyakan orang laksanakan, apakah itu merupakan tata cara atau pernah dialami oleh Rasulullah atau memang bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya disandarkan kepada Rasulullah. Seperti itu. Berarti Ustadz antara memperbanyak saum betul sunat di betul. bulan Sya'ban. Apakah ada yang namanya saum nisfu Sya'ban atau memang itu bahasa dari Rasul atau dari siapa itu Ustadz? Nah, insya Allah nanti Pak. Jadi mengenai saum nisfu Sya'ban ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Cuman tidak terlepas dari kelemahan, bahkan derajat hadisnya sampai maudhu, palsu. Kenapa hadisnya palsu? Karena di dalam hadisnya tidak lain ada seorang rawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Syabroh. Abu Bakar bin Abi Syabroh. Abu Bakar bin Abi Syabroh terkenal sebagian di antaranya para ulama pentajrih, para ulama penilai negatif. Bahkan ulama pentakdir dan pentajrih menilai rawi ini Abu Bakar bin Abi Syabroh
sering memalsukan hadis. Tuh, ingan Masya Allah. Hadisnya mana? Tak ini. Jadi ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Kumaha Ibnu ta Majah. Ustaz Idza eusina teh? kanat lailatul nisfi min sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ketika tersisa setengah bulan di bulan namina teh di bulan Saban gitu, maka faqumu lailaha, maka dirikanlah salat di waktu malamnya, wasumu naharaha, dan laksanakanlah saum pada waktu siangnya. Jadi kaping 15-nya karena nisfu Saban ya. sepertengahan. Fa innallaha ta ini fa innallaha yanjilu li guru bisyamsi gitu. Li guru bisyamsi ila samai dunya. Karena sesungguhnya Allah turun gitu. Fiha li guru bisyamsi gitu. Ketika naminata li guru bisyamsi, ketika terbenamnya matahari sampai langit yang paling bawah, bahkan berkata Allah, apa kata Allah, fayaqulu ala min mustagfirin gitu. Fa'aghfirullahu. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku pada saat itu, maka aku akan mengampuni dosanya. Kata Allah, alamin mustarzikin fa'arjukuhu. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberikan rezeki kepadanya. Mustarjikun. Ala mubdalan fa'u'afiyahu. Adakah orang nah aya jalmi anu diuji, maka ku kaula bakal diampuni anjeunna. Bahkan akada ala kada hatta yatlu al fajru. Aya ka anha aya minu kieu jalmi nu ieu dugikeun ka terbit fajar gitu. Hatta yatlu al fajru. Jadi tekanan eta kautamiana. Jadi rata-rata orang-orang dalam melaksanakan ibadah karena terlena dengan keutamaan yang besar. Padahal amalan mah teu sapira mungkin saum sadinten dina kaping 15 tapi luar biasa kan balasana kautamiana. Tapi hadisna tidak terlepas dari kelemahan, bahkan maudhu palsu, karena ada seorang nawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Syabro. Dan nu tadi teh titik tengahna. Jadi Allah berkata apa? Allah min mustagfirin fa'aghfirullahu. Allah min mustarjikun gitu. Fa'arjukuhu ala mubdalan fa'u'afiyahu. Nah, aya jalmi nu nyuhunkeun hampunten di nyuhun hampura, pada saat itu aku akan mengampuni dosanya. Apakah ada orang yang meminta rezeki kepadaku, aku akan memberi rezeki. Adakah orang yang diuji pada saat itu, aku akan mengampuni. Jadi itu demikian ka Allah kada. Ternyata ini gitu. Jadi yang dimaksud saum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak saum sunat di bulan Sa'ban. Jadi bukan dikategorikan saum nisfu Sa'ban, sekalipun dalam kaifiyat tata caranya. Kalau kita melaksanakan saum tanggal 15 tidak jadi masalah, asalkan jangan diniatkan melaksanakan saum nisfu Sa'ban, karena di tanggal 15 khususnya 15 Sya'ban itu masuk dalam kategori saum ayyamul baid atau ayyamul bid, saum tengah bulan, hari mutih. Jadi di dalam tahun Hijriah atau bulan-bulan Hijriah itu ada saum sunat yang dikenal ayyamul bid, 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau misalkan seorang engko ngadaoibkeun ngamalsukeun hadis eta tapi ngelaksanakeun saum di tanggal 15, maaf, saya bukan mengamalkan hadis mengenai saum nisfu Sa'ban, tapi saya melaksanakan saum sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, saum 3 hari di pertengahan bulan. Atau ketika tanggal 15 pada bulan Sa'ban itu jatuh pada hari Senin atau hari Kamis, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kita betul-betul menekankan melaksanakan saum pada keterangan yang tadi, yaitu keterangan yang maudhu, yang palsu. Seperti itu. Makanya Rasulullah memperbanyak saum sunat di bulan Sa'ban itu. Kaifiyat tata caranya bagaimana? Banyak saum sunat. Jadi memperbanyak saum Senin Kemis di bulan Sa'ban, saum Daud, saum ayyamul bid. Gitu. Jadi memperbanyak itu. Seperti itu. Berarti Masya Allah pantesan Rasulullah hampir sebulan gitu kan, sebulan di bulan Sya'ban itu. Di bulan Sya'ban. Makanya mereka mungkin mengiranya itu 2 bulan ya. Iya. Ya. Makanya ada dalilnya seperti itu. Pantesan padahal Rasul itu memperbanyak saum dengan berbagai nama-nama saum seperti
saum Senin Kemis, betul, saum Daud, betul. Ayamul bid, ayamul bid itu di betul, pertengahan. di Oh, pertengahan. seperti itu. Betul, Paham, berarti yang tadi yang menerangkan tentang hadis meriwayatkan saum nisfu Sa'ban teh betul. itu teh doib ternyata, bahkan maudu tahu palsu gitu. Jadi tukang berbohong, tukang berdusta yang membuat hadis ini. Jadi kan gitu, setelah Rasul wafat ya teman-temannya, dulu muncullah orang-orang yang munafik Betul. dan banyak juga orang-orang yang mengaku nabi. Sampai ada orang yang mengaku nabi dulu, dia itu udah sampai meriwayatkan 4.000 hadis ya, yang benar aku salahkan dan yang salah aku benarkan. Itu kan menjadinya antaranya seperti ini. Jadi betul kita harus merujuk kepada dalil yang benar dan harus hati-hati, jangan dan harus mau mempelajari itu seperti itu Ustaz ya. Iya. Itu Masya Allah. Jadi buat teman-teman semuanya, keterangannya seperti itu. Kaum nisfu Sya'ban tidak ada, karena hadisnya juga doib, bukan doib lagi, maudu itu palsu. Dan lah doib mah lemahnya masih rada lemah kayak gagan. Nah, ini mah maudu udah palsu gitu kan. Masya Allah. Kasih Ustaz syarahannya ya. Ada yang disampaikan lagi Ustaz tentang ini? Ini untuk sebagian orang bukan hanya saum yang mungkin dilaksanakan oleh orang-orang tertentu, bahkan ritual-ritual tertentu di malam nisfu Sa'ban. Mungkin kemarin-kemarin kan kita perhatikan banyak yang melaksanakan ritual-ritual yang aneh-aneh. Ritual apa Ustaz maksudnya itu? Mungkin banyak untuk sebagian, bahkan saya pernah melihat aya anu ngahaja tapah. Pak, di nisfu Sa'ban itu sendiri ada yang tapah teh yang kieu teh Ustaz. Jadi ada yang memiliki keyakinan tertentu di malam nisfu Sa'ban atau di hari nisfu Sa'ban itu sendiri. Karena mungkin mereka yang memiliki keyakinan itu sendiri, tapi bagi kita gitu, itu tidak terlepas dari kedoipan atau hadisnya keterangannya palsu. Bahkan begini ya, mengenai saum sunat sebelum dan setelah Ramadan itu luar biasa. Jadi jikalau misalkan saum di bulan Ramadan itu indikatornya menjadikan seorang bertakwa itu dengan saum yang ada di bulan Ramadan, ternyata sebelum dan sesudah Ramadan itu diapit juga oleh saum sunat. Oh iya. Di Sa'ban banyak saum sunat, Rasulullah memperbanyak setelah bulan Ramadan. Saum apa? Awal kan gitu. Masoma Ramadan summa ba'u sita min Syawal kana kasyamidah. Kan seperti itu diapit. Ya, jadi sebelum dan sesudah itu. Jadi jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan stuck di sana, tapi bisa tidak sebulan digembleng, kita bisa melanjutkan meneruskan 11 bulan setelah bulan Ramadan. Seperti itu. Bahkan ketika seseorang, ada istri Rasulullah yang bernama Aisyah kan. Bahkan saking seringnya Rasulullah memperbanyak saum sunat di bulan Sa'ban. Bahkan Aisyah pernah berkata, kana yakunu alayya saum fi Ramadan fama astati'u. Jadi kewajiban saum yang ada di bulan Ramadan yang harus saya bayar. Fama astati'u an aqdiyahu. Jadi punya samatan, agaduhan samatan Aisyah teh gitu. Saum di bulan Ramadan kan ainuna mina wanita mah ada haid ya. Ada haid, ada bonusnya. Halangan. Ada halangan gitu. Di antaranya itu pama astatiu, aku tidak mampu an aqdiyahu untuk mengqada saum tersebut illa fi Sya'ban, kecuali aku mampu melaksanakan qada itu hanya di bulan Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban aku mampu. Kenapa? Asyuglu min Rasulillah, karena sibuk mengurusi Rasulullah, dan Rasulullah pun sering melaksanakan saum sunat di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu canggung kalau meminta izin untuk melaksanakan saum kepada Rasulullah, sekalipun insya Allah Rasulullah akan mengizinkan, tapi canggung. Tapi ketika di bulan Sya'ban, Aisyah melaksanakan qada saum atau nabi nana minate samatan yang ada di bulan Ramadan, beliau diganti, beliau qada di bulan Sya'ban, karena Rasul pun sering melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Babarengan berusatnya jadi biasa jantan
Jadi Seperti itu. sahur sareng, saum sareng, Nah, gitu. buka bareng. Biasa aja. Eta teh anu tos rumah tangga Ustadznya. Anu tos Aya rumah nu teh tangga. acan mah siga gagan teh teu tiasa ga. Bulan ya nama ngangge video call ayeuna. Di video Ya, call nuhun gitu. Ustad, karunya Dan Ustad dah. Hidup dalam di antara kesendirian. di antaranya bahkan ini ya yang jadi penyebab kenapa Rasulullah memperbanyak, ada satu hadis gitu dalam Sunan An-Nasai, di sana dijelaskan qala Usamah bin Zaid, bahkan Usamah bin Zaid pun pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi kenapa Rasulullah berikan ke pertanyaan gitu, ya Rasulullah lam ara kata sumu syahran minasyuhur mata sumu min Sa'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku lihat engkau melaksanakan saum di bulan Sa'ban gitu, melaksanakan saum 1 bulan tidak seperti saum pada bulan Sa'ban, artinya memperbanyak. Nah, Rasulullah nyeureurkeun saum di bulan Sa'ban, benten aya di bulan-bulan sateuacan, bukan berarti Rasul tidak melaksanakan saum. Rasul saum, cuman tidak sebanyak sesaring di bulan Sa'ban. Makanya Usamah bin Zaid bertanya, pilih Rasul oge di bulan selain Sa'ban mah gitu. Kade gitu di antawis nama Rasul masa melaksanakan saum, memperbanyak saum min Sa'ban. Qala, nah ini jawaban Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena pada bulan tersebut adalah bulan yang manusia itu sendiri dilalaikan, yang mana manusia itu melupakan pada bulan tersebut. Nah, karena pada bulan tersebut apa? Baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun. Jadi antawis bulan Rajab sareng bulan Ramadan itu merupakan ada 1 bulan turfau fihil a'malu ila rabbil alamin. Ternyata ada 1 bulan yang mana setiap amal manusia itu akan diangkat kepada Allah pada bulan Sa'ban. Bahkan fa uhibu an yurfa amali wa ana shaimun. Dan aku senang jikalau setiap amalku disodorkan, dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah, wa ana shaimun. Sedangkan aku dalam keadaan saum. Bahkan nah ininya, jadi Imam Al-Albani menilai hasan hadis ini. Kenapa? Karena ada seorang rawi yang bernama Qais bin Sabit. Di antaranya yang bernama Sabit bin Qais yang soduk yuham. Dia itu jujur, cuman di antaranya itu kecerdasannya sedikit diragukan. Bahkan ulama lain menilai gitu. Al-Mukri dalam kitab Al-Amali menyebutkan bahkan bulan Rajab itu, bulan Sa'ban itu tak ubahnya seperti Senin Kemis. Karena Senin Kemis dalilnya mana? Tu'radul a'malu fi yaumil isnin wal khamis. Fa uhibu idza an yu'radu amali ana shaimun. Jadi dilaporkan, disodorkan amal seseorang itu pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibu idza an yu'radu amali wa ana shaimun. Dan aku senang jikalau setiap amalku disodorkan aku dalam keadaan saum. Nah itu. Jadi taubahnya Sa'ban, saum Sa'ban itu seperti saum Senin Kamis. Berarti Ustadz, betul, tiap minggu itu amalan pahala kita teh manusia Senin dan Kamis disetorkeun teh. Betul. Dalam keterangan yang sahih seperti itu. Tuh, jadi adik-adik sadayana teman-teman hari Senin dan Kamis teh dilaporkan. Amalan orang dilaporkan, baik yang baik, yang buruk juga Ustadz gitu. Pokoknya setiap amalan seorang, makanya ada kalimat fa uhibbu idza an yu'radu amali wa ana shaimun. Dan aku senang jikalau ketika amalku dilaporkan ketika aku dalam keadaan saum, puasa gitu. Kalau tidak saum, karena saya melihat wajah-wajah di sini paling ini 50% lah yang suka saumnya gitu kan. Ya kalau saya mah udah jangan ditanya saat. Ya, jangan ditanya gitu. Nah, Ustaz, kalau misalkan ketika amalan itu hari Kamis misalkan disetorkan nih ya. Betul. Terus makanya saya juga di acara ngaji deui kenapa itu hari Kamis. Jadi saya senang gitu ketika amalan pahala kami disetorkan pas hari Kamis keur ngaji gitu. Masya Allah. Tuh eta sami wae merasa ngagantian nu teu saum. Gantian sanawis gitu. Ininya dalam hadis sahih gitu. Ya. Jadi setiap amalan orang dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Tapi ini juga mungkin Ustaz ya kita tidak menafikan juga ya. Betul. Mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Yang ngaji juga kan insya Allah ya hanya
dengar yang baik juga jadi kebaikan. Insya Ada hadis Allah. Ustaz, mungkin motivasi buat adik-adik semua bahwa mencari ilmu itu adalah kebaikan atau kewajiban atau akan ada apa gitu bagi para pencari ilmu nih, kayak Oke. teman-teman semua nih. Nah, jadi janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang beriman dan juga diberi ilmu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan juga diberi ilmu. Beberapa derajat. Itu ayat Quran. Itu Allah gitu. Akan diangkat. Terus di dalam hadis banyak keutamaan-keutamaan dari berilmu. Tadi kan Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Karena para nabi ternyata tidak mewarisi dinar dirham. Gitu. Jadi wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhamat. Jadi hanya saja para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, innama warasul ilma. Hanya saja para nabi itu ternyata mewarisi ilmu. Paman akhadzahu akhadza bihadin wafirin. Ini luar biasa. Barang siapa yang mengambil warisan nabi berupa ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Kalaulah warisan Nabi berupa ilmu tidak kita dapatkan, kira-kira warisan Nabi yang mana yang kita dapatkan? Iya. Dah korma memaldugi kadi oge. Dia itu mungkin setahun sekali para Ramadan. Diantawis namanya barang siapa yang mengambil hal tersebut gitu, yaitu ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Bahkan keutamaan lain dari penuntut ilmu apa? Banyak yang mendoakannya. Li'anna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardh. Bagi para penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan baginya oleh siapa? Man fis sama'i, oleh para penghuni langit, wal ardi, dan juga para penghuni bumi. Gitu. Hatal hitani filma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Upami orang didoakan ku rencangan orang atohna kumaha? Ku keluarga orang, ku sepuh orang atau teu? Ieu mah ku seluruh penghuni langit, ku seluruh penghuni bumi, bahkan dugikeun ka ikan yang ada di dalam air mendoakan. Kira ku teu kabita begitu. Iya. Ya, di antaranya. Berarti utama banget ya. Jadi enggak sia-sia, Masya Allah, orang yang mencari ilmu. Betul. Termasuk buat teman-teman semua ngaji deh dan Istiqomah Media yang nonton di acara ini, yang live juga YouTube-nya. Teman-teman semuanya nggak sia-sia, meskipun nggak langsung datang ke sini, tapi teman-teman hebat untuk mencari ilmu. Karena nonton itu dan niatan mau dapatin ilmu, berarti sama itu yang nonton Ustadz didoakan malaikat. Allah, mudah-mudahan jikalau niatnya ingin mendapatkan ilmu. Ya, kalau misalkan niatnya pengen lihat AB sama Ustadz aja, itu beda orientasi itu. Oh gitu Ustadz. Ya kan pengen lihat AB sama Ustadz yang apa, nunjukin ilmunya gitu, maksudnya nerangkeun. Teu nanaon Ustadz meureun tah. Nu ninggalna bilih gadis gitu. Oh gitu. Ustadz mah kan gadis wae. Ustadz resep ke gadis. Bulan. Banyak tuh Ustadz tuh kieu. Normalnya. Oh normal. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz kemarin diundang ke pernikahan Aurel Atta Halilintar. Oh, alhamdulillah henteu. Masalah bisa di prokes kayak. Upami misalnya diulam mual janan tamu anak. Jadi itu mah bakal nyarenkeun anjeunna. Ah iya terus. Gagan pada disarankeun. Bulan disundurungkeun. Bosan tapi ninggalin. Insyaallah gitu. Sudah hidup sendirian wae. Doa. Mohon sad niat Ramadan seneng sayangan numpang masakeun. Enak kieu deui. Lah, luar biasa teman-teman semuanya, berarti pahalanya itu keren pisan, keutamanya keren pisan. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah lelah dan berhenti untuk mencari ilmu meskipun hanya seminggu sekali. Tapi mudah-mudahan sekarang insya Allah setelah Sya'ban ini, bulan suci Ramadan akan segera kita raih. Insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan itu, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh ampunan, rahmat Allah, dan banyak sekali kebaikannya. Oke, buat teman-teman ngaji dan Istiqomah Media, nanti setelah ini ada sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman juga yang di Istiqomah Media pengen
bertanya tentang sesuatu hal bisa ada di kolom komentar. Nanti insya Allah tim Istiqomah Media yang akan menjawab. Bisa tim Istiqomah? Insya Allah tim Istiqomah Media akan menjawab. Ustaz Rahman enggak? Iya. Ini transfer ilmu Siap. Insyaallah kayak di transfer ke admin. Iya, masya Allah. Jadi luar biasa, Ustaz Rahman sosok ulama muda yang ada di Persatuan Amin. Islam di PC Pemuda Persis Cangkuang. Beliau juga sebagai ketua PJ atau pimpinan jamaah Pemuda Persis Cangkuang yang memang selalu berkolaborasi dan membuat sebuah komunikasi juga koalisi kalau untuk mengkudeta ya Ustaz. Mengkudeta saha Ustaz. Ya, jadi buat teman-teman semuanya kalau mau silaturahmi sama Ustadz Rahman bisa menghubungi Ustadz Rahman. Ya, tanya aja nomor handphonenya. Berarti itu, seperti itu Ustadz. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah kita masih stay, jangan dulu diin YouTube-nya. Tapi saya kasih kesempatan untuk ninyuh dulu kopi, oke? Buat teman-teman semuanya, Ustadz Rahman masih ada. Boleh ada yang bertanya tentang sekitar nisfu saban, sekitar saum gitu kan, persiapan. Sok boleh saya berikan paling banyak 3 pertanyaan dari sekarang dimulai. Oh, Oke, iya. Rido. Oke, aduh Pak Rido. Oke. Pak Rido mau bertanya sana. Oke. Alhamdulillah Pak Rido ini dari mana ya? Nanti sampaikan orang mana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Set Iya. tepanggen Abi Ridho dari Soreang. Oh, dari Soreang. Soreang Masya Allah. Soreang Ustaz. Bade tumaros ngeunaan panginten pertanyaan ini berangkat dari kebodohan saya tentang ilmu saja. Ya, ketinggal. Tawaduh ini. Ingin bertanya bahwa yang tadi disebutkan yang sering kita dengar ayat tentang saum di surat Al-Baqarah ayat 183 saja. Di akhirnya kan la'allakum tattaqun. Nah, yang ingin saya tanyakan, namun dalam ayat selanjutnya di ayat 186 itu la'allahum yarshudun. Yang ingin saya tanyakan itu terdapat 2 domir yang berbeda. La'allakum kalian dan la'allahum mereka. Nah, itu apakah ada kesinambungan, kemudian bagaimana gitu? Kenapa Allah menyebut hambanya dengan domir yang berbeda dalam 2 ayat yang berbeda? Begitu Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Keren. Makasih Pak Rido dari Ansor ya. Dari Ansor ya. Iya Ansor kan? Iya, anak Soreang. Anak Soreang. Betul. Saya nggak salah. Insya Allah saya akan langsung siapin buat teman-teman yang nanti mau bertanya. Sekarang akan saya sampaikan dulu ke Ustadz Rahman dan memulai untuk dijawab. Ustadz, jawaban ti kamari ti abi teh gini. Betul. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi pertanyaan berhubungan dengan nahwiyah atau gramatika bahasa. Makanya tadi sedikit disinggung ya oleh saya, di antara keunikan ayat-ayat saum itu Allah mengakhiri dengan kalimat taroji, bukan kalimat pasti ulaika. Di dalam kewajiban saum itu menggunakan domir la'allakum tatakun, kalian. Tapi ayat setelahnya ayat berapa? Ayat 186. Itu selang beberapa ayat di antara agar mereka mendapatkan petunjuk seperti itu. Jadi ayat 182-nya 82-83 itu berbicara mengenai kewajiban saum, bahkan diturunkan Al-Qur'an. Tapi di dalam ayat 186 itu mantuknya berbicaranya mereka. Jadi itu mungkin harus dilihat dulu mengenai tafsir ayat tentang pengakhiran la'allahum yarsudun itu sendiri gitu.
Ayatna kumaha do? Nah, Ustaz saya baca. Nah, Ustaz. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Satarina abi rek pangmacakeun bisi Ustaz teh apal. Apaleun geuningan lajeng Ustaz. Semangat ceng, semoga kaya aduh aing mah. Atuh nuhun Allah, jazakallah. keren. Lanjut Ustaz. Aduh. Jazakallah khair. Jadi apa namanya? Apanya begini. Jadi bukan terlalu memaksakan. Cuman ayat 186 ini diantara konotasi bahwa Allah paling dekat kepada hambanya, wa idza sa'alaka ibadi ibadi anni fa ini qarib. Jadi kalau misalkan dilihat ternyata Allah itu dekat dengan hambanya. Apabila ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni kepadaku fa ini qarib. Aku dekat, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa gitu. Iya. Gitu. Idza da'an apabila dia berdoa gitu. Wal yu'minu bi baka berimanlah kepadaku gitu. Lalahum yarsyudun, kan seperti itu agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu berbicaranya mengenai orang-orang yang berdoa, kan seperti itu. Orang-orang yang berdoa. Bahkan dulu pernah saya menyampaikan mengenai ayat ini. Di antaranya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bahkan kalau melihat sebagian tafsir itu sendiri, ini ayat ditempatkan di dalam mengenai saum juga kan. Kenapa coba? Apa konotasinya? Ada tidak naon namina teh tentang saum itu sendiri ayat tidak? Bahasan tentang saum ayat aya? Enggak. Ayat kan? Tapi nah ditempatkan di dalam ayat saum. Ternyata di dalam hadis lain dijelaskan salasun la turadu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya wasaimu hina yuftir. Orang yang saum ketika berbuka. Ternyata ketika saat berbuka, inilah saat di mana Allah akan dekat dengan manusia dan akan diijabah setiap doa seseorang. Masya Allah. Gitu. Jadi bisa dilihat ini kan dalil. Salasun la turadu da'watuhum. Ada 3 doa. 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama al-imamul adil, yang kedua wasaimu hina yuftir, yang ketiga dakwatul madlum atau wasap orang wal musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan. Dan di sana. Jadi ketika berdoa itu, ketika seseorang mendapatkan saat diijabahnya doa, yaitu ketika berbuka, lantas ia terlupakan dengan makanan, terlupakan dengan minuman sampai dia tidak berdoa, padahal pada saat itu ada waktu diijabahnya doa, terlalu sayang. Gitu. Jadi nuju buka ta aya eta gitu. Saat diijabahna doa. Seperti itu agar mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Jadi sekalipun memang teu ayanya pembahasan ngeunaan saum, tapi nah ditempatkeun di pertengahan ayat saum. Saat atas ayat saum, uhilla lakum lailatas siyama. Yang sebelumnya mengenai saum kan, tapi nah jika seolah-olah tidak ada pembahasan mengenai, ternyata tersirat ini berbicara ketika seorang berbuka itu ada diijabahnya doa. Ketika meminta hambaku kepadaku gitu, maka aku dekat, aku akan mengijabah doa ketika dalam keadaan berbuka. Waktu ngedoa terbaik itu ketika pas saum, pas buka saat karena saum nak nuju saum tiasa, cuman di dalam hadis gitu ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu wasaimu yuftir, orang yang saum ketika berbuka. Masya Allah. Ketika berbuka. Doa nama jelas, doa yang masyhur itu doa yang masyhur kan, yang terkenal. Tapi di samping doa yang masyhur, silakan kita berdoa dengan sesuai dengan hajah itu sendiri, kebutuhan Ustaz. Betul. Boleh dengan bahasa Indonesia Ustaz. Silakan. Mungkin dari adik-adik yang ini kan banyaknya milenial. Betul. Mungkin ada yang secara bahasa Arab tapi tidak memaknai atau ngerti arti gitu kan. Betul. Kadang bingung saya mau ngedoa juga tuh paham-paham. Kan boleh Ustaz berarti berdoa dengan bahasa yang bahasa Indonesia, bahasa Sunda boleh. Silakan. Karena boleh. Allah lebih mengetahui.
Bahasa Oh, naon wae Allah lebih mengetahui. oh, boleh Orang adik-adik ya. Arab ngado aku bahasa Arab karena itu bahasa mereka. Gitu. Upama misalnya orang Arab piwarang ngado aku bahasa Sunda bakal nyarekan. Da teu ningahan bahasa Sunda gitu. Di antawisna kalau kita sesuai dengan apa yang kita tahu. Oh, Di antaranya berarti itu 3 ya yang tidak akan tertolak. Pertama, Tuhan al-imam. al-imamul adil. Oh, pemimpin yang adil. Yang Betul. kedua orang yang Wasaimu hina yuftir, orang yang saum ketika dia berbuka. tuh. Yang ketiga tadi apa? Yang Ustaz? ketiga itu wal musafir, orang yang dalam perjalanan. Oh, yang lagi safar, Ustaz. Yang lagi safar Masya dimanfaatkannya Allah. upamina sok jalan-jalan, Mhm. sok bepergian, ternyata pada perjalanan tersebut pada saat itu ternyata ada waktu diijabahnya doa. Banyak sebetulnya waktu ketika turun hujan. Watul mazlum, doa orang yang didolim. Watul walid alal walad, doa orang tua kepada anak. Gitu. Dan banyak diantaranya itu. Kalau masalah perjalanan nih, traveling, kalau kita berbicara tentang traveling, perjalanan di muka bumi Allah Betul, tentunya. betul, Niatnya perjalanannya kan ada yang usaha, Ustaz. betul, Ada yang berdagang, ada yang bekerja. betul, Ada juga yang traveling memang jalan-jalan, misalkan ke pantai, yang ulin weh, gitu betul, kan. Nah, itu kan sama lagi perjalanan. betul, Apakah ke waktu ulin juga kita ngadoa itu lagi safar disebutnya? betul. Oh, Karena sama memang hadis teman-teman tersebut kan umum. Wal musafir, orang yang dalam Hmm. perjalanan. Mau dalam perjalanan anit taat gitu. Dalam ketaatan, contohnya ibadah haji ataupun tidak ketika kita jualan usaha ataupun yang lainnya. Yang penting kita dalam perjalanan. perjalanan. Seperti itu gitu. Dalam artian perjalanan yang tetap berada dalam ketakwaan. Karena Oh, dalam iya, hadis iya, Rasulullah iya, kan seperti itu. Ini wasiat yang luar biasa, maaf lebar sedikit. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Mau di tempat sendiri, mau ketika di luar, mau ketika sendiri, mau ketika seeran gitu. Kita harus tetap dalam keadaan bertakwa. Orang menuju bepergian sekalipun bukan dalam ibadah haji, bukan dalam bicaran, tapi orang tidak menanggalkan ketakwaan kita. Bahkan wa'at bi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Contoh lamun misalnya orang ngalakukan perjalanan, orang tos ngojay seueur ditinggalin anu memang bukan ku orang kedah ditinggalin, tapi setelah itu kita ibadah ke masjid gitu, tutupan ke salat, tutupan ke istighfar gitu, Ya, tutupi. Dan yang terakhir wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Tak eta. Jadi sekalipun bukan dalam taat, bukan tetap kita sekalipun memang contohnya bepergian dalam rekreasi piknik, tetap kita tidak bisa menanggalkan ketakwaan kita. Badai ka pantai heula simpen heula arah urang tiasa ninggal bule. Donya gitu teh biasa gitu. Ai memang ninggal bule teu kengeng sad. Ulan Ninggal bule teu kengeng. ninggal bule mah kengeng. Ah. Tapi ketika ninggal bule anu sanes tinggalin contoh gitu. Oh. Yang memang terbuka sesuatu yang harusnya tertutup gitu. Jang maranehna mah mungkin teu dosa mungkin. Mungkin ngaraos namanya sadnya. Mohon. Da urang mah orang Islam punya batasannya, punya hukum, punya aturan gitu. Nah gitu. Diantawis nama. Jadi ku kecap kafir lagi atas jelas gitu. Mohon Ustaz. Tapi secara manusiawina Ustaz punten Ustaz resep ninggal bule. Kala ya teh pamagat istri gitu bulan. Teu anu kan Ustaz meresep Nirvana gitu kan, lagu Nirvana Blink 182. Oh, gitu. Kan resepnya saatnya eta sebagian lah. Ya, Sepentas Avenged Sevenfold aja. tuh kan cah Ustaz oge metal. Kapungkur eta menuju Mas. Ayeuna mah Ustaz naon cenah eta Ayu Ting Ting. Aye nama Nasid we. Nasid. Oh masyaallah panyabi jeruji anu lawan. Lawan Ustaz mah lawan. Juventus. Masyaallah. Eta mudah-mudahan jawabannya tidak menjadikan puas dari apa yang ditanyakan, agar bisa bertanya lagi kepada yang lain yang keilmuannya jauh lebih tinggi daripada saya, jauh yang lebih segalanya dari Insyaallah Arido nanti bisa bertanya ke AB. Buat yang lainnya bisa ada pertanyaan mungkin dari Ukti kemana Pina? Ayo gini itu Pin budak Pinang sageung gitu. Budak ini. Masya Allah. Ada pertanyaan Pin sekitar saum
persiapan barangkali kemarin Pina saum apa? Saum untuk mendapatkan pasangan gitu. Mudah-mudah untuk mendapatkan pasangan saum naon. Nya nih Oh iya, nah, saum ajal. saum ajur. Kemana? Kemana? Enggak usah ini maksudnya. Ngerti ya mah. Saum ajur. Sok wid. Sok abi mah Silakan. can ningali Widi naros da. Kapina wae sok wid sok ngacung Widi. Aduh. Soalnya mungkin Dari fakultas psikologi. Ayo. mungkin ini kajian terakhir Ya Ustaz, Ustaz, kajian terakhir di menjelang bulan Saban. Saban. Ya, karena nanti kita Ramadan. bulan Ramadan insya Allah Ustaz buat Istiqomah Media, teman-teman ngaji deui nanti dialihkan ke sore hari insya Allah di Oh, Galeri insya Shop Legend tiap hari insya Allah Masya Allah. akan ada kegiatan ngaji Alhamdulillah. deui seperti itu. Alhamdulillah. Buat Pina, Masya Allah. oke, Dewidi mau bertanya? Oh, siap, nggak apa-apa, nanti Abe sampaikan. Sebentar. Nah, ya Pin, gimana? Ya. Betul. Hmm. Hmm. Oh, biasa di double maksudnya mah merenya engke gitu. Tak Nah, kunaon kahilapkeun atau napi nya sering saat kajantanan gitu teh. Mudah-mudahan saya jadi pencerahan buat teman-teman. Oh. Masya Allah 12 hari. Badai diwakilan ku Ridho sama Haid. Itu teh Bayar haidnya sama rata-ratanya perempuan mah haid Ustaz. Betul. Kalau ada yang lupa maksudnya Ustaz. Jadi Beres. apakah karena mungkin lupanya Betul. apakah di bulan suci Ramadan udah beres nu tahun ayeuna engke meureun jadi ketika haid lagi double gitu Ustaz Betul, karena lupa betul. yang kemarin harus gimana Ustaz? Mungkin dilema buat adik-adik ini nih perempuan memang rata-rata ada yang kayak gitu Ustaz yang lupa termasuk Pina barusan. Ini ya. Mungkin alasannya kan jelas lupa. Bahkan mengenai sholat juga. Ada satu dalil yang menjelaskan innana sa'idana ma'awunasya fal yusolli idza dzakaraha. Sesungguhnya manusia itu idana ma apabila ketiduran, awunasya atau lupa, fal yusolli idza dzakaraha. Maka sholatlah ketika dia ingat. Artinya ketika dia lupa tidak berdosa, tapi ketika sudah ingat maka sholatlah. Kalau misalkan tidak sholat berdosa. Orang teh begadang. Contohnya kita semua begadang, bangun jam 8 jam 9 pagi tapi bukan dengan disengaja. Karena kita bangunnya pada saat itu wayahna sholat. Tapi tong dijadikan tiap dinten gitu Yeah. Di antawis nama. Adapun tadi mengenai saum, karena memang hutangnya banyak, tapi alasannya jelas lupa. Entah tahu lupa atau terlupakannya. Nah, itu Mungkin banyaknya. mungkin bisa jadi kan Si seperti cantik yang itu. dilupakan aja judulnya. Oh gitu. Si cantik yang terlupakan. Apakah bisa dibalas atau dikodo seberang dengan Ramadan yang datang? Seperti itu kan. Karena memang ada pendapat juga yang namanya kodo saum Ramadan itu terbatas dengan Ramadan lagi kan seperti itu. Ya upami misalnya anu ngahaja gitu di antawis nama. Tapi ada juga yang berpendapat selama memang belum terbayar, belum terkodok silahkan. Cuman kalau misalkan melihat Siti Aisyah, beliau itu memang ya ini mungkin yang pernah dialami oleh Siti Aisyah seorang perempuan mungkin samalah tidak jauh beda. Karena tersibukan mungkin mengurus suaminya kalau yang sudah menikah. Tapi kalau yang belum menikah sibuk naon gitu. Sibuk nguruskan batur Ustaz. Oh, calon. Juga calon calon sampai terlupakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan memang ada kejadian seperti itu ketika terlewat bulan Ramadan gitu. Karena alasannya jelas lupa. Sana sengaja gitu, upamanya sana lupa mah ya kodo we gitu. Sekalipun memang sudah menjelang
sudah non Lewat teh ya. lewat bulan Ramadan. Karena orang Soalnya itu emotna hutang saatos maksudnya. muhun. Karena orang emotna kan saatos Ramadan gitu Alah, anu emot menjelang. gitu kan. Aduh Mohon. emot anu Ramadan kamari teh teu acan gitu. Kayak dua deui. Oh, jadi lanjutkeun ya, Vin. Salami hilapna mah teu jantun dosa mung pas emot tah eta gitu. Segera gitu diantawis nama seperti itu. Tapi kalau bisa mudah-mudahan tidak terjadi kejadian seperti itu, dialami kejadian seperti itu. Ditekankan kalau misalkan punya hutang untuk kaum ibu-ibu dan tidak mustahil menutup kemungkinan bapak-bapak yang sakit juga nanti di bulan Saban nikodona. Jadi bukan hanya saum sunat tadi gitu, saum sunat Senin Kemis, saum Daud, saum Ayamul Bid, Siti Aisyah oge ternyata mengkodo saum di bulan Saban. Oh, jadi sekalian pemanasan mau bulan suci Ramadan. Begitu. Oh, gitu. Kan gitu. Tadi Siti Aisyah gitu. Aku tidak mampu mengkodo saum di luar bulan Saban. Gitu. Tapi aku hanya mampu gitu an aqdiyahu illa fi Syaban, melainkan hanya di bulan Saban. Itu Siti Aisyah. Masya Allah. Di antaranya seperti itu. Jadi misalnya kajong Johan dari Saban teh seueur tamu deui tah eta. Nah, eta. Jadi misalnya sadinten atau napi saminggon. Sok aya anu ngakodoan teh Senin sareng Kemis. Niatna mah ngakodo kadah jelas heula urang saum kodo saum nyeun ngakodo atanapi saum Senin Kemis gitu. Aya nu ngakodo tapi dina Senin Kemis teu jantan masalah. Tidak deui kana niat sebetulna. Insyaallah Gitu. Devina kepaham ya Devidi. Kepaham. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu buat semuanya. Satu lagi kalau nggak ada saya tutup karena Juventus sudah menunggu. Ada lagi yang mau bertanya? Mangga. Udah One cukup. minute, Oke. cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di kesempatan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua di Istiqomah Media dan Ngaji Deui tidak puas. Biar apa? Biar terus penasaran, mantengin, ngikutin di acara Ngaji Deui yang selalu disupport oleh Istiqomah Media. Saya Andri Abe Sotlejan sebagai host di acara malam ini mengucapkan terima kasih atas atensi partisipasi teman-teman semuanya dan tentunya tidak luput dari mohon maaf atas segala kesalahan kami selama ini. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik dan setelah beres Ramadan kita menjadi sosok yang diharapkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi seseorang yang takwa. Oke, seperti itu dicukupkan aja. Sehat walafiat buat semuanya, semakin berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.